Pernah gak sih kamu merasa heran? Kenapa ada sebagian wanita yang seolah-olah masih terpaku pada bayang-bayang mantan, bahkan ketika sudah punya kesempatan untuk bahagia dengan orang baru? Nah, itulah yang sering disebut dengan istilah pemuja mantan. Mereka bukan sekadar mengingat masa lalu, tapi benar-benar terjebak dalam perasaan dan kebiasaan yang bikin move on jadi susah banget. Kalau kamu perhatikan, tanda-tandanya sebenarnya cukup jelas dan bisa jadi sinyal penting buat kita yang ingin memahami lebih dalam soal hubungan dan emosi yang belum tuntas. Dalam video kali ini, aku bakal kupas tuntas 5 tanda wanita yang masih jadi pemuja mantan. Mulai dari hal-hal kecil yang sering gak disadari, sampai kebiasaan yang justru bikin luka lama makin dalam. Kamu bakal tahu kenapa kadang, meskipun sudah berusaha, ada saja hal yang membuat hati tetap terikat dengan seseorang yang sudah lama pergi. Pemuja mantan ini bukan cuma soal rindu atau kangen, tapi lebih ke kondisi emosional yang sulit dilepaskan, yang kadang berujung pada perbandingan dengan pasangan baru, atau bahkan menunda langkah untuk membuka hati lagi. Jadi, kalau kamu pernah bertanya, kenapa sih dia masih sering ngomongin mantan? Atau apa sebenarnya tanda kalau seseorang belum move on? Video ini wajib banget kamu tonton sampai habis, karena selain mengupas tanda-tandanya, aku juga bakal kasih insight dan solusi, supaya kamu atau orang terdekat bisa mulai bebas dari bayang-bayang masa lalu dan siap menyambut kebahagiaan yang baru. Yuk, kita mulai. Tanda pertama, sering membahas mantan di obrolan sehari-hari. Tanda pertama yang paling gampang dikenali, tapi sering disepelekan, adalah ketika wanita terus-menerus membahas mantannya. Dalam setiap kesempatan, entah itu dalam obrolan santai, curhat, bahkan saat sedang bersama kamu. Kalau kamu merasa setiap kali ngobrol dengannya, cerita tentang mantan selalu muncul, ini bukan sekadar kebetulan atau nostalgia biasa. Ini adalah sinyal kuat bahwa dia masih terikat emosional dengan masa lalu yang belum selesai. Dan buat kamu yang merasa jadi pria baru di hidupnya, ini bukan cuma soal sabar, tapi soal keberanian untuk menghadapi kenyataan bahwa kamu mungkin sedang berlaga di medan yang sudah lama diperebutkan oleh bayang-bayang pria lain. Percaya atau tidak, ketika dia terus menyebut nama mantan, mengulang-ulang cerita, atau membandingkan kamu dengan mantan tanpa kamu minta, itu tandanya dia masih mencari-cari alasan untuk mempertahankan memori lama. Ini ujian besar buat kejantanan kamu, karena pria sejati gak cuma bertahan dengan sabar, tapi juga punya nyali untuk menuntut kejelasan dan menegaskan posisi kamu dalam hidupnya. Kamu harus paham bahwa dia sedang menguji seberapa kuat kamu bertahan menghadapi bayang-bayang masa lalu yang belum selesai. Kalau kamu mudah goyah dan terpancing emosinya, kamu bisa jadi korban siklus yang gak pernah berakhir, di mana kamu terus dibanding-bandingkan dan tidak pernah benar-benar diterima apa adanya. Tapi kalau kamu punya nyali dan keberanian, ini kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu pria yang berbeda, yang bisa membawa dia keluar dari lingkaran bayang-bayang itu. Ingat, seorang pria sejati tahu kapan harus bertindak, kapan harus berdiri teguh, dan kapan harus mengajak pasangan untuk benar-benar move on demi masa depan yang lebih baik bersama. Jadi, jangan anggap sepele saat dia masih sering membahas mantan, karena itu adalah medan pertempuran emosional yang nyata. Kamu harus siap bertarung dengan keberanian, kesabaran, dan ketegasan agar bisa menjadi pemenang di hatinya, bukan hanya pengganti sementara yang terus dibayangi masa lalu. Tanda kedua, masih menyimpan barang atau foto mantan dengan rapi. Tanda kedua yang gak kalah kuat dan penuh makna adalah ketika seorang wanita masih menyimpan barang-barang atau foto mantan dengan rapi dan penuh perhatian. Ini bukan sekadar koleksi biasa, tapi simbol emosional yang kuat, sebuah jejak masa lalu yang sebenarnya belum dia lepaskan sepenuhnya. Buat kamu, pria baru di kehidupannya, ini adalah sinyal nyata bahwa hatinya masih terbagi. Meskipun dia mungkin sudah berusaha tampil biasa-biasa saja, menyimpan barang mantan dengan rapih bukan hal yang dilakukan secara sembarangan. Itu artinya dia masih menghargai atau bahkan memuja kenangan yang pernah terjalin. Dan disinilah letak tantangan terbesar buat kamu sebagai pria yang ingin mengisi posisi itu sepenuhnya. Jangan pernah remehkan kekuatan ikatan emosional yang tersimpan dalam benda-benda. Itu foto yang selalu dipajang di tempat khusus, hadiah-hadiah yang tak pernah dia buang,
atau bahkan barang kecil yang hanya bermakna bagi kalian dulu. Semua itu adalah petunjuk bahwa dia belum benar-benar move on, dan itu ujian nyata bagi kejantananmu. Kamu harus punya keberanian dan ketegasan untuk menghadapinya, tanpa kehilangan rasa percaya diri. Ini bukan soal menuntut dia membuang kenangan lama secara kasar, tapi lebih ke bagaimana kamu bisa jadi sosok yang mengisi kekosongan emosional itu dengan kehadiran yang kuat, penuh keyakinan dan ketulusan. Seorang pria sejati paham bahwa menaklukkan hati wanita bukan soal melupakan masa lalu secara paksa, tapi membantu dia menemukan alasan kuat untuk melepaskannya secara alami dan tulus. Dengan kata lain, kamu harus mampu jadi pria yang bukan hanya hadir di saat ini, tapi juga jadi alasan kenangan lama itu tak lagi punya daya tarik yang sama. Jadi, kalau kamu menemukan tanda ini, jangan buru-buru merasa kalah atau frustrasi. Ini justru momen di mana kamu diuji. Bagaimana cara membuktikan kejantananmu, konsisten, dan penuh kasih. Karena hanya dengan cara itulah, kamu bisa menggantikan ruang yang selama ini diisi oleh bayang-bayang mantan, dan membangun masa depan yang lebih kuat bersama dia. Tanda ketiga, sering membandingkan pasangan baru dengan mantan. Tanda ketiga ini mulai masuk ke ranah yang lebih panas dan sedikit liar. Ketika wanita mulai membandingkan kamu dengan mantannya, baik secara langsung maupun tersirat. Dan percayalah, ini bukan cuma menyakitkan, tapi juga menantang. Karena di balik setiap kalimat, dulu mantanku tuh biasanya, atau mantan aku sih, lebih peka, terselip sebuah luka yang belum sembuh, dan sebuah ego yang sedang diuji. Habis-habisan kalau kamu pernah mendengar perbandingan semacam itu, apalagi di momen intim atau saat kamu berusaha menunjukkan sisi terbaikmu. Rasanya kayak dilempar kering tinju tanpa pelindung. Tapi justru di situ nyali kamu diuji. Sejauh mana kamu bisa bertahan tanpa kehilangan harga diri, dan sejauh mana kamu bisa membalik keadaan tanpa harus meledak-ledak. Perlu kamu tahu, saat dia membandingkanmu dengan mantan, itu bukan sekadar karena kamu kurang ini atau belum bisa begitu. Kadang itu karena dia sendiri belum tahu apa yang benar-benar dia butuhkan. Atau lebih parah, dia masih berharap mantannya kembali dengan versi yang lebih baik. Dan sayangnya, versi itu sedang dia cari di dirimu. Gila kan? Tapi disinilah kamu bisa memilih jadi pria yang tunduk dan membiarkan harga dirimu diinjak-injak perlahan oleh bayang-bayang lelaki sebelum kamu, atau jadi sosok yang dengan tenang, percaya diri, bahkan sedikit nakal berkata, "Sayang, kamu belum kenal siapa aku sebenarnya." Jangan biarkan dirimu jadi duplikat dari seseorang yang sudah pergi. Jadilah versi otentik yang lebih panas, lebih kuat, lebih menggoda secara emosi, mental, bahkan fisik. Kamu gak perlu membuktikan apa-apa ke mantannya, tapi kamu bisa bikin dia sadar bahwa tak ada pria lain yang mampu menandingi auramu saat kamu hadir sebagai dirimu sendiri. Ingat, pria sejati gak sibuk meniru. Dia menciptakan standar baru. Kalau dia masih membandingkan, kasih alasan kenapa kamu gak bisa dibandingkan. Bikin dia paham bahwa mantannya mungkin pernah jadi bagian dari masa lalu, tapi kamu adalah sensasi yang dia butuhkan untuk masa depannya. Tanda keempat, masih diam-diam memantau aktivitas mantan di media sosial. Ini bisa jadi yang paling menggoda sekaligus paling berbahaya saat seorang wanita masih diam-diam memantau aktivitas mantannya. Entah itu lewat stalking diam-diam, masih follow, masih like, bahkan menyimpan story atau postingan mantan yang sudah lama lewat tapi masih terus dipelototin tengah malam saat kamu pikir dia sudah tidur nyenyak di sampingmu. Ini bukan sekadar kebiasaan iseng. Ini adalah bentuk keterikatan yang dalam dan menggoda karena saat dia masih peduli dengan apa yang mantannya lakukan. Saat jarinya masih dengan refleks membuka profil yang seharusnya sudah terkubur. Itu artinya hatinya belum benar kembali dari masa lalu. Dan kamu sebagai pria, jangan pernah anggap ini sepele. Karena ini bukan hanya soal curiosity, tapi tentang hasrat yang belum padam sepenuhnya. Sebuah ikatan digital yang masih menyala. Dan disinilah adrenalinmu harus meledak sebagai pria sejati yang tidak takut pada bayangan siapapun, karena kamu bukan hanya pengganti. Kamu adalah sosok baru yang seharusnya membuat dia lupa jalan kembali ke masa lalu. Tapi kalau dia masih membuka jejak-jejak itu, kamu harus waspada. Bukan cemburu bodoh, tapi tajam, sadar, dan siap ambil alih arena permainan
karena kamu bukan anak baik-baik yang diam-diam saat wilayahmu disentuh masa lalu. Kamu adalah pria yang tahu cara mendominasi tanpa berteriak, yang tahu cara menyalakan gairah tanpa harus membuktikan apapun ke siapapun. Kamu tahu kapan harus membiarkan, kapan harus menarik, dan kapan harus menegaskan bahwa jika kamu memberi ruang, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu memberi kesempatan terakhir untuk memilih apakah dia ingin bersama masa lalu yang cuma bisa dikenang atau pria di hadapannya yang siap mengguncang dunia nyata dengan segala daya tarik dan kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi saat kamu tahu dia masih memantau mantan, jangan langsung meledak, tapi nyalakan nalurimu, bangkitkan jiwa buasmu, dan biarkan kehadiranmu yang hidup, nyata, dan tak tertandingi menghapus jejak digital yang seharusnya sudah mati sejak lama. Karena kamu bukan sekadar pria baru dalam hidupnya, kamu adalah alasan dia berhenti menengok ke belakang. Tanda kelima, menolak komitmen. Ini adalah bentuk paling sunyi tapi paling mengguncang. Saat seorang wanita terlihat menutup diri dari hubungan baru, menolak komitmen, dan selalu punya alasan untuk menahan langkah, meski kamu sudah hadir sepenuhnya, memberinya kasih, perhatian, bahkan kepastian yang pria manapun pasti perjuangkan. Tapi dia tetap diam, menunggu sesuatu yang bahkan tak dia akui, yaitu harapan rahasia bahwa mantannya akan kembali. Dan disinilah medan yang sesungguhnya, lebih liar dari sekadar kata-kata, lebih buas dari sekadar kenangan. Karena kamu sedang berhadapan dengan seorang wanita yang secara emosional masih menggantungkan hatinya pada seseorang yang sudah pergi, dan kamu pria sejati sedang dihadapkan pada pilihan mundur atau bangkit dan merebut takhta yang masih diduduki oleh bayangan masa lalu. Ini bukan tentang memaksa, tapi tentang membaca tanda memahami luka, lalu menyelinap masuk bukan sebagai pelarian, tapi sebagai badai baru yang tak bisa dihindari. Karena saat dia terus mengulur waktu, bilang belum siap, masih ingin sendiri dulu, atau takut sakit lagi, kamu harus tahu bahwa itu bukan tentangmu, itu tentang dia yang masih menyimpan ilusi bahwa suatu hari lelaki itu akan kembali dan memperbaiki semuanya. Dan disitulah letak tantanganmu, bukan untuk memohon diterima, tapi hadir sebagai ancaman bagi bayangan yang masih dia peluk diam-diam. Kamu bukan pria lembek yang menunggu cinta cuma-cuma. Kamu adalah api yang membuat dia sadar bahwa jika dia terus menunggu masa lalu, dia akan kehilangan sosok yang jauh lebih menggairahkan, lebih hidup, dan lebih nyata dari semua fantasi yang dia simpan selama ini. Jadilah badai yang menggakak ketenangan palsunya. Jadilah pria yang membuat dia sadar bahwa luka masa lalu bukan alasan untuk menghindari masa depan, tapi alasan untuk menantang nasib dan menciptakan kisah baru yang lebih liar, lebih dalam, dan lebih tak terlupakan. Jangan jadi pria yang hanya menunggu di luar tembok pertahanan emosinya. Dobrak pintunya, masuk dengan percaya diri, dan tunjukkan bahwa kamu bukan sekadar pilihan. Kamu adalah takdir yang tak bisa dia tolak kalau dia masih mengharapkan mantan. Biarkan dia tahu bahwa dia sedang sia-siakan sosok yang siap membakar ulang seluruh cerita hidupnya. Lebih panas, lebih buas, dan lebih menggairahkan dari siapapun sebelumnya. Dan sekarang kita sampai di akhir perjalanan ini. 5 tanda yang mungkin terlihat sepele, tapi nyatanya menyimpan luka, harapan, dan misteri yang dalam. Wanita yang masih memuja mantan bukan berarti lemah, tapi sedang terjebak di antara kenangan dan kenyataan. Dan kamu, pria sejati, bukan hadir untuk jadi pelengkap dari masa lalu. Siapapun kamu hadir untuk jadi alasan dia berhenti menengok ke belakang. Jadi, jika kamu menemukan tanda-tanda itu di dirinya, jangan takut, jangan ragu, tapi jangan juga diam. Buka mata, buka hati, dan kalau perlu, buka jalan baru. Karena cinta sejati butuh nyali, bukan hanya janji. Terima kasih buat kamu yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kamu luar biasa, karena bukan semua pria mau belajar memahami yang tersirat di balik sikap wanita. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu pernah berada di posisi ini, sebagai pria yang berjuang melawan bayang-bayang, atau bahkan sebagai wanita yang sedang berusaha keluar dari jerat masa lalu. Like video ini kalau kamu merasa terwakili.
dan share ke temanmu yang butuh tamparan halus dari kenyataan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat jangan pernah biarkan masa lalu orang lain menjatuhkan harga dirimu, karena kamu bukan siapa-siapa dalam kenangannya, tapi kamu bisa jadi segalanya dalam takdir barunya. Tetap kuat, tetap liar, tetap jadi versi terbaik dari kejantananmu. Sampai jumpa di video berikutnya.